Ya, selamat berjumpa kembali. Saat ini kita dalam mata kuliah Tata Operasi Darat atau Ground Handling. Untuk pembahasan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aviation business. Oke, langsung saja. Ada dua topik utama yang akan kita bahas di dalam aviation business. Pertama, aviation business unit support. Jadi sistem penunjang bisnis penerbangan itu ada apa aja sih gitu. Lalu yang kedua adalah peraturan penerbangan internasional. Untuk yang pertama kita akan masuk ke poin-poin apa saja yang akan kita bahas terkait aviation business unit support. Oke, ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, jadi untuk sistem penunjang bisnis penerbangan, itu ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah passenger handling, yang kedua aircraft handling, yang ketiga in-flight handling, keempat cargo handling. Oke, passenger handling. Ini jelas. Tujuannya adalah untuk bisnis penerbangan harus dapat menghandle tamu atau masyarakat secara langsung. Nah, ada 3 divisi utama yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan masyarakat, berhubungan langsung untuk menghandle masyarakat atau calon konsumen penerbangan. Yaitu yang pertama adalah bidang penjualan dan pemasaran, yang kedua adalah pelayanan penumpang di bandar udara, terus yang ketiga adalah pelayanan penumpang dalam penerbangan. Nah, untuk yang pertama, divisi Sales and Marketing Division. Itu yang pertama adalah reservation. Jadi ada petugas reservasi yang tugasnya itu berhubungan dengan pemesanan tiket dari wisatawan. Wisatawan menghubungi, berkontak, datang langsung ataupun by phone. Dia melakukan mencatat segala pemesanan yang masyarakat minta. Setelah itu yang kedua, divisi ticketing. Nah, ticketing ini adalah divisi lanjutan dari reservasi. Jadi, saat reservasi masyarakat sudah memesan, lalu sudah oke tanggalnya, oke sudah dibayar, dan siap dicetak untuk tiketnya, untuk sebelum dia mau terbang, nah divisi ini yang akan melakukan pencetakan. Jadi, divisi yang menanggulangi terkait pencetakan tiket untuk masyarakat yang telah memesan tiket sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah divisi sales and marketing. Di sini lebih cenderung ke petugas atau karyawan dari sebuah airlines yang dia sifatnya business to business. Jadi menawarkan produk, misalnya dari Garuda Indonesia, dia menawarkan produk penerbangan dari Garuda Indonesia ke kantor-kantor atau lembaga-lembaga yang sifatnya mereka yang menjemput bola, bukan bukan mereka yang datang. Karena yang dua sebelumnya untuk reservasi dan tiketing itu masyarakat yang datang menemui mereka. Tapi kalau untuk divisi sales and marketing, mereka yang lebih uh, punya inisiatif, yang lebih punya tanggung jawab penuh buat buat menjemput bola. Lalu yang kedua ada passenger handling in airport. Nah, kalau tadi adalah hubungannya saat masyarakat memesan tiket. Lalu, bagian kedua ini kita bahas adalah eh, bagaimana penanganan masyarakat yang sudah punya tiket pesawat tadi di bandar udara. Karena penanganan di bandar udara memang berbeda, tidak seperti penanganan di alat moda transportasi lainnya. Ada 4 bagian yang masing-masing mengurusi bidangnya saat ada di bandara. Yang pertama adalah petugas yang mengurusi departure section. Jadi mereka yang mengurusi dokumen, mengurusi kelengkapan sebelum masyarakat terbang. Mulai dari check-in dan memeriksa tiket wisatawan dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah petugas yang berhubungan dengan transit and transfer section. Jadi berhubungan untuk kepengurusan
apabila wisatawan atau masyarakat yang menggunakan jasa pesawat terbang ingin menuju suatu kota, tapi harus transit, tidak ada penerbangan langsung. Nah, saat di tempat transit itu, di kota lain, maka ada petugas yang akan membantu, masyarakat yang mau terbang untuk mengurus proses transitnya, agar bisa lanjut ke kota yang dituju. Yang ketiga adalah baggage section. Ini khusus untuk penanggulangan bagasi, mulai dari wisatawan mau berangkat sampai nanti terkoneksi sampai wisatawan di tempat tujuannya. Terus yang keempat adalah arrival section. Ini lebih khusus menangani wisatawan saat sudah sampai di bandara tujuan, dan dia lebih fokus pada penanganan di bandara tempat tujuan dari wisatawan itu tersebut. Lalu bagian yang ketiga, ini adalah in-flight service. Jadi penanganan yang berhubungan langsung dengan wisatawan, yang terakhir ini adalah penanganan saat berada di udara atau saat penerbangan. Jelas mungkin semua tahu juga, yang paling sering bertemu langsung dengan masyarakat atau pengguna moda transportasi penerbangan, itu jelas pramugari atau pramugara. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah, kalau tadi kita sudah bicara terkait penanganan penumpang. Nah, saat ini kita bicara terkait penanganan dari aircraft-nya, dari pesawatnya. Pesawat juga ditangani di bandara. Dia juga punya alur yang jelas, alur penanganan yang jelas, alur penanganan yang runut, sehingga perjalanan semua bisa lancar. Ada 3 divisi yang menangani aircraft handling. Yang pertama adalah flight operation, yang kedua ram handling, dan yang ketiga adalah catering. Untuk flight operation, ini salah satu kunci utama keselamatan penerbangan dunia. Nah, apa sih fungsi dan tugas utamanya? Ada 3 fungsi dan tugas utama dari FOO. Yang pertama ada mereka sebagai flight plan, atau mereka yang mengatur perencanaan penerbangan mulai dari rute, bahan bakar, ketinggian berapa yang nanti harus dilalui oleh satu pesawat saat ingin mencapai tempat tujuannya, dan memberikan juga pilihan-pilihan tempat pendaratan alternatif di rute penerbangannya apabila nanti pesawat mengalami gangguan di udara dan harus melakukan pendaratan darurat. Lalu dia juga mencatat atau mengatur perencanaan berat beban yang dibawa, yang disesuaikan dengan bahan bakar, apakah cukup sampai nanti ke tempat tujuan. Lalu juga sebagai notice to airman atau NOTAM. Ini lebih cenderung berkoordinasi terkait cuaca. FOO akan berkoordinasi dengan pilot, kira-kira akan memberitahu untuk perjalanan penerbangan sekarang, kondisi cuacanya bagaimana? Apakah akan badai, apakah cerah, atau bagaimana? Nah, ini berhubungan nanti pada pengambilan keputusan penerbangan pilot, agar tetap penerbangan berlangsung aman. Lalu yang kedua adalah ram handling. Ini lebih khusus menangani pesawat saat parkir, entah itu persiapan terbang ataupun saat dia baru datang. Yang pertama ada marshalling. Marshalling ini tugasnya adalah menuntun pesawat buat bisa terparkir dengan tepat sesuai yang direncanakan. Lalu ada maintenance. Setiap pesawat datang ataupun baru landing ataupun dia mau depart atau mau terbang lagi, harus dicek segala kelengkapan, segala kesiapan dari mesinnya, sehingga keselamatan penerbangan juga tetap terjaga. Lalu yang ketiga adalah fueling and refueling. Jelas kebutuhan untuk pengisian bahan bakar atau aftur, ini ada timnya sendiri. Lalu yang keempat adalah loading dan unloading. Ini berhubungan dengan keseimbangan pesawat untuk penerbangan. Jadi bagasi-bagasi penumpang yang harus masuk, barang-barang bawaan penumpang harus masuk ke bagasi, itu akan ditata sedemikian rupa agar titik keseimbangan pesawat juga tetap terjaga, sehingga tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Yang kelima, ya load and balance. Ini lebih ke saat di dalam bagasinya, bagaimana nanti petugas menyusun sedemikian rupa agar posisi keseimbangan
lebih balance lagi. Dan terakhir adalah aircraft cleaning. Ini fokusnya lebih ke kenyamanan dari penumpang yang akan menggunakan fasilitas pesawat tersebut setelahnya. Jadi semua harus dibersihkan, kursi-kursi, langit-langit, toilet, dan lain-lain. Itu ada petugasnya sendiri dan sudah terjadwal juga. Dan terakhir adalah catering. Catering menjadi satu divisi sendiri. Ini bertugas untuk menyediakan konsumsi bagi para penumpang selama dalam penerbangan. Jadi setiap pesawat mendarat di suatu bandara, pasti akan ada petugas catering yang akan, terutama untuk maskapai yang full service, dia akan menyediakan makanan yang akan digunakan untuk penumpang selanjutnya. Lalu, setelah dari RAM service adalah in-flight service. Untuk petugas yang punya tugas pelayanan saat penerbangan atau saat pesawat terbang di udara, itu ada dua tugas utama. Pertama, petugasnya adalah yang pertama adalah cockpit crew dan yang kedua adalah cabin crew. Ini mungkin udah banyak yang tahu. Cockpit crew itu ada pilot in command atau kaptennya, yang kedua adalah co-pilot. Lalu biasanya ada flight engineer, tapi kadang-kadang di beberapa pesawat memang hanya yang paling sering sih pilot dan co-pilotnya aja. Tapi memang secara keseluruhan sih harusnya ada flight engineer untuk berangkat. Dan untuk cabin crew-nya, cabin superintendent atau pimpinan kabin, lalu steward itu adalah pramugara, dan stewardess itu ada pramugari, yang menghandle langsung para penumpang. Oke, kita langsung masuk ke bahasan yang kedua. Selain tadi, yang pertama adalah support bisnisnya. Nah, ini kita bicara terkait regulasi internasional terkait penerbangan. Ini juga sangat berpengaruh pada kelancaran bisnis penerbangan. Ada 3 hal yang akan kita bahas, 3 hal utama yang bahas terkait peraturan internasional terkait penerbangan. Yang pertama adalah sejarahnya, bagaimana sih sampai sekarang ini bisa terbentuk peraturan semacam ini. Lalu adalah kita akan ngebahas tentang bilateral agreement. Terus yang terakhir adalah kita bahas tentang IATA, mulai dari sejarah, fungsinya, terus program sebagai agensi dari IATA itu bagaimana, dan terakhir adalah kode dan singkatan-singkatan yang di arrange sama IATA buat kelancaran penerbangan internasional. Oke, kalau dari sejarahnya, sejarah apa namanya? Secara untuk regulasi internasional ada 3 momen paling penting dalam sejarah penerbangan. Yang pertama adalah The Warsaw Convention itu tahun 1929, atau tahun 1944 ada Chicago Convention, dan terakhir adalah lahirnya IATA di tahun 1945. IATA itu adalah International Air Transportation and Association. Ada apa sih di Warsaw Convention? Tahun 1929 itu sangat ditekankan, jadi gini, karena sudah mulai berkembang kebutuhan untuk penerbangan, dan sudah mulai banyak negara yang punya bisnis penerbangannya masing-masing, lalu kejelasan akan keamanan mulai dari keamanan penerbangan, terus keamanan dari barang-barang bawaan, kargo, terus karena dikirim yang menggunakan pesawat, transportasi udara itu tidak hanya manusia, tapi waktu itu pos surat menyurat juga sudah menggunakan jasa transportasi udara ini. Jadi tingkat kehilangan surat itu juga tinggi. Jadi ada peraturan-peraturan dibuat untuk bisa menyesuaikan itu. Yang pertama adalah itu terkait keamanan, penumpangnya tersendiri, terus keamanan dari barang-barang yang ada di bagasi, kargo, dan surat menyurat. Lalu sudah ada juga ditentukan, jadi Warsaw Convention ini negara-negara di Eropa berkumpul dan menyetujui ada beberapa kesepakatan. Akhirnya yang pertama tadi, terus yang kedua adalah kesepakatan untuk
adanya biaya yang mengcover apabila terjadi kematian, kayak semacam asuransi. Ada beberapa biaya yang harus ditanggung sama eh, perusahaan penerbangan apabila terjadi kecelakaan. Nah, terakhir, yang ketiga adalah itu tadi, adanya tanggung jawab yang harus diberikan oleh maskapai apabila ada masalah terkait kehilangan barang, rusak, atau keterlambatan, dan lain-lain. Lalu itu tahun 1929 sebelum Perang Dunia Kedua. Dan tahun 1944, ini setelah Perang Dunia Kedua, karena memang banyak sekali, sudah makin banyak penggunaan pesawat terbang, dan makin banyak lalu lintas udara internasional, akhirnya tahun 1944 itu dibangun Chicago Convention, Perjanjian Chicago, terkait hukum internasional, kesepakatan internasional untuk regulasi penerbangan. Itu ada 3 hal utama juga yang lahir dari pertemuan di Chicago ini. Yang pertama adalah terbentuknya International Civil Aviation Organization atau ICAO. Ini bagian dari PBB atau United Nations. Jadi ada lembaga di bawah PBB yang mengurusi tentang penerbangan sivil internasional. Nah, lalu menciptakan juga standar untuk mengelola fasilitas, terus navigasi penerbangan, infrastruktur, dan hukum yang terkait dengan transportasi penerbangan itu sendiri. Lalu yang ketiga, pertemuan ini juga menghasilkan bilateral agreement. Jadi kesepakatan bilateral antar beberapa negara terkait open sky policy. Open sky policy itu adalah kebijakan untuk kebebasan untuk melintasi suatu negara untuk penerbangan. Jadi ini dengan kesepakatan masing-masing negara yang terlibat dalam perjanjian. Lalu tahun 49 juga menjadi periode paling penting, itu adalah lahirnya IATA. Nah, IATA di sini seperti yang dibilang tadi, pertama ada 3 fokus utama juga dari lahirnya IATA. Yang pertama adalah untuk mempromosikan keamanan dari penumpang pesawat, itu yang dinomorsatukan. Lalu keamanan kargo, keamanan bagasi, dan keamanan surat yang juga dikirimkan lewat pesawat itu. Terus menyediakan kerjasama antar airlines yang berhubungan langsung dengan lalu lintas udara internasional. Dan terakhir, berkolaborasi juga dengan ICAO dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Tuh. Nah, tadi dari saat tahun 1944 dengan pertemuan Chicago, itu muncul sebuah bilateral agreement. Bilateral agreement itu apa sih? Gitu? Bilateral agreement itu adalah kesepakatan antar 2 negara yang punya kerjasama dalam lalu lintas penerbangan. Misalnya Jakarta, atau misalnya gini, Garuda Indonesia punya rute penerbangan Jakarta ke Amsterdam. Nah, untuk ke Amsterdam, ke Belanda, Jakarta harus melewati batas negara-negara lain, banyak batas negara lain. Nah, kalau seandainya Garuda Indonesia itu harus meminta izin di tiap-tiap negara yang dilewatinya secara satu persatu, itu akan sangat rumit sistem penerbangannya dan akan sangat berbelit-belit sistem administrasinya. Maka dengan adanya Chicago Convention itu disepakatilah kerjasama terkait khusus untuk dunia penerbangan apabila melewati lalu lintas suatu negara cukup lewat perjanjian kerjasama yang sudah disetujui sebelumnya. Nah, ada 6 perjanjian kerjasama yang keluar waktu itu dari hasil dari Chicago Convention. Yang pertama adalah hak untuk terbang melewati suatu negara tanpa harus landing, tanpa harus mendarat. Terus yang kedua, hak untuk mendarat di suatu negara dengan tujuan untuk mengisi bahan bakar. Yang ketiga adalah hak untuk mendarat di suatu negara
untuk mendarat di suatu negara dengan penumpang yang sudah ada di pesawatnya. Lalu yang keempat, hak untuk mengangkut penumpang, pos, dan kargo dari negara lain untuk dibawa ke negara lainnya. Yang kelima adalah hak untuk membawa penumpang, pos, kargo dari suatu kota untuk dibawa dari satu kota yang ada di satu negara untuk dibawa ke negara lainnya, negara ketiga. Misalnya Garuda mau ke Amsterdam tadi, sekali lagi. Dia kan misalnya akan transit di Qatar. Nah, saat di Qatar, Garuda punya hak untuk bisa mengangkat atau mengangkut penumpang untuk naik Garuda untuk dibawa ke Amsterdam. Itu salah satu kerjasama yang disetujui. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengangkut penumpang, pos kargo dari satu negara lain untuk menuju negara lain melewati negaranya. Contoh, Garuda punya penerbangan, lagi-lagi sambil ke Amsterdam. Garuda punya penerbangan dari Australia mau ke Amsterdam. Nah, untuk ke sana, dia transit dulu ke Jakarta. Dari Australia, dia ke Jakarta, transit di Jakarta. Nah, di Jakarta dia menaikkan penumpang. Nah, ini kerjasama ini juga dibolehkan. Naikkan penumpang dari Jakarta, lalu dibawa ke Amsterdam. Nah, itu 6 perjanjian utama yang disetujui. Lalu yang terakhir dari pembahasan materi ini kita bicara soal IATA, yaitu International Air Transportation Association. Kita akan bicara terkait fungsinya, terus membership dari IATA itu sendiri bagaimana, terus program-program kalau menjadi agensi bagi IATA tuh apa aja, dan terakhir adalah kodenya. Kode dan singkatan-singkatan yang ditentukan oleh IATA terkait penerbangan internasional. Ada 3 fungsi utama dari IATA. Yang pertama untuk airlines itu sendiri, perusahaan penerbangan. Yaitu ya jelas, IATA mengatur rute penerbangan, terus kode-kode negara, yang semua negara berbeda, jadi disepakati itu yang diatur oleh IATA. Terus sama jadwal penerbangan, flight schedule. Lalu, untuk masyarakat, function for society, IATA tuh memberikan kejelasan dalam bisnis penerbangan yang masuk akal. Jadi mulai dari airlines-nya, terus agent-nya, mereka akan memberikan harga atau harga yang diberikan untuk wisatawan, untuk masyarakat, lalu hak apa saja yang bisa diterima oleh masyarakat, jaminan keamanan, keselamatan, ganti rugi, dan lain-lain itu diatur oleh IATA. Dan terakhir, fungsi untuk pemerintah itu adalah IATA juga bisa menjamin adanya kejelasan harga untuk harga internasional. Jadi pemerintah bisa lebih mengatur lah, lebih bisa melihat bagaimana perkembangan prospek ke dirgantaraannya. Nah, lalu membership dari IATA itu apa aja sih? Ada 2 membership yang diakui oleh IATA. Yang pertama, active member, itu adalah international route. Jadi maskapai penerbangan yang melakukan penerbangan untuk penerbangan internasional. Itu juga terbagi 2 dari active member. Active member ada Trade Association and Tariff Coordination. Jadi untuk active member yang Trade Association ini memiliki hak untuk melakukan segala kegiatan non-komersil yang dimiliki programnya oleh IATA. Sedangkan untuk yang member untuk hanya yang Tariff Coordination ini lebih cenderung hanya bisa bergerak untuk penyesuaian harga. Lalu anggota yang kedua adalah associate member. Associate member lebih cenderung untuk domestic route. Jadi mereka mengurusi atau menggunakan jalur penerbangan domestik. Misalnya hanya menggunakan Citylink, maskapai Citylink di Indonesia. Citylink hanya menggunakan jalur penerbangan dalam negeri saja di Indonesia. Nah, itu adalah associate member atau domestic route. Nah, IATA itu melakukan pertemuan annual meeting
itu sekali setahun. Dan dalam pertemuan itu, active member punya hak untuk voting pemilihan ketua. Jadi dia punya hak buat memilih. Sedangkan untuk yang associate tidak. Nah, ada program-program sebagai agensi dari IATA. Jadi selama satu agen menjadi alliance menjadi agensi dari IATA, dia akan dapat beberapa keuntungan. Yang pertama adalah punya hak untuk bisa men-stok tiket untuk dijual di agennya dia, tokonya dia. Lalu yang kedua, bisa dapat credit facility. Yang pertama adalah apabila pembayaran tiket itu dari tanggal 1 sampai 15, itu pembayarannya masih bisa dibayarkan dari tanggal 16 sampai tanggal 30 di bulan yang sama. Jadi nggak harus saat itu juga. Yang kedua, apabila satu agen mendapatkan pesanan untuk tiket itu dari tanggal 16 sampai tanggal 30, maka pembayarannya itu tidak harus tanggal itu. Bisa juga di tanggal 1 sampai tanggal 15 di bulan berikutnya. Itu kelonggarannya. Terus juga mendapat komisi 9% dari penjualan, bahkan sampai mendapat diskon untuk tiket hingga 75% untuk karyawannya. Nah, lalu yang terakhir adalah IATA juga mengatur tentang code and abbreviation atau kode-kode penerbangan dan singkatan-singkatan yang ini digunakan untuk kemudahan uh, sistem penyampaian pesan yang digunakan saat maskapai melakukan penerbangan. IATA membentuk yang namanya ATC or IATA Reservation Interline Message Procedure, jadi atau AIRIM. Nah, AIRIM di sini adalah prosedur yang sifatnya universal, digunakan seluruh dunia, seluruh penerbangan di dunia sebagai suatu bentuk komunikasi yang sifatnya sebagai penyeragaman, terus mudah buat dipahami, akurat, dan ekonomikal. Jadi sistem penerbangan penyampaian pesannya semua sedunia itu sama. Ada prosedurnya. Jadi apabila suatu saat terjadi kecelakaan kah, itu bisa di-tracking dengan mudah oleh IATA atau tim yang apa namanya mencari untuk tim yang mencari keterangan soal kecelakaan tersebut. Oke, kira-kira itu pembahasan kita untuk mata kuliah hari ini, mata kuliah ground handling hari ini, terkait business aviation. Terima kasih.